Ya, teman-teman semua, apakah kalian ini sadar ya, bahwasannya semakin kesini semenjak adanya sosial media, hidup kita itu seperti dikontrol oleh seseorang. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena di sosial media bisa tahu apa yang kita suka, bagaimana perasaan kita, bagaimana mood yang sedang kita alami. Tapi dia tidak pernah bertanya. Sosial media mendapatkan data apa yang sedang kita rasakan itu berdasarkan daripada tontonan kita, histori pencarian, dan juga jumlah like. Ya pastinya ini sudah umum sekali dan teman-teman ya udah tahu lah hal-hal seperti ini. Di sini sesuai dengan judul videonya adalah algoritma itu berbahaya. Di sini gue akan menilai daripada sudut pandang algoritma sosial media. Oke, kenapa disebut berbahaya? Yang pertama, bikin orang jadi stres. Di sosial media itu bebas sekali, bahkan bisa dibilang tanpa filter sama sekali. Kenapa dibilang seperti itu? Karena apapun ada, ya, entah itu mungkin konten-konten yang tidak pantas ditonton ada, walaupun sudah ada pembatasan, tapi kan itu tidak akurat sekali untuk filternya. Ada juga konten flexing atau pamer-pamer kekayaan, ya. Ya kita kan nggak tahu di balik konten tersebut ada niat apa si pembuat kontennya, entah mungkin emang personal branding dia, entah mungkin emang tujuan untuk flexing, ya. Kita sebagai penikmat konten jangan punya pikiran negatif, ya. Kita harus punya pikiran yang positif. Kalau kita setiap buka sosmed atau melihat sesuatu postingan kita berpikir yang negatif, ini sangat tidak bagus sekali. Kenapa gue bilang hal ini tidak bagus? Karena bisa menyebabkan iri hati. Ya, buka sosmed, iri hati. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya berkomentar negatif dan menimbulkan konflik. Nah, ini kita bisa nilai ya, kenapa masyarakat Indonesia terutama kalau menggunakan sosmed itu kasar banget komentarnya. Ya, tanpa dipikir lah, tanpa mungkin ditelaah lebih dalam dan lain sebagainya, karena iri hati, ya. Rasa iri hati ini perlu kita hilangkan. Jangan sampai bahwasannya ketika kita menggunakan sosmed itu jadi iri hati. Nanti ini bisa berdampak ke kehidupan sosial kita. Setiap ketemu orang yang lebih sukses daripada kita, langsung iri hati. Padahal kita nggak tahu kan dia itu emang sukses kah atau itu punya cara lain kah atau sebagainya, ya. Teman-teman tuh jangan punya hal rasa seperti ini, tapi tumbuhkan rasa yang membuat kita termotivasi, ya. Yang kedua adalah waktu kita habis dipakai untuk scroll sosmed setiap hari, entah itu scroll TikTok kah, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Apakah scroll sosmed itu sesuatu yang positif atau yang negatif? Jawabannya tergantung apa yang ditontonnya. Kalau kita menggunakan sosmed untuk edukasi, untuk tujuan edukasi atau pembelajaran hal-hal baru, oke, gua akuin nggak masalah. Tapi kalau kita menggunakan sosial media untuk hal yang negatif, untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya, itu sama aja membuang waktu. Oke, kita bayangkan di handphone sekarang yang keluaran baru itu ada yang namanya real time penggunaan setiap aplikasi. Semua aplikasi ada, dari sosial media sampai aplikasi-aplikasi game atau aplikasi bawaan itu ada, ya. Misal kita bisa cek real time TikTok kita. Misalnya kita nonton TikTok hari Senin sejam 20 menit. Kita merenungkan nih, sejam 20 menit itu kita ngapain aja di TikTok? Apakah kita mengkonsumsi konten bermanfaat, ataukah kita untuk belajar, melihat hal-hal baru, ataukah kita hanya scroll yang gak jelas? Coba deh bayangkan, sehari kita scroll 1 jam, dikali 30 hari, ya, kita sudah terbuang banyak sekali jam cuman untuk scroll sosial media. Dampaknya ini sangat berbahaya sekali, terutama di waktu, ya. Yang kedua itu rasa, ya. Entah bisa muncul rasa dengki yang tadi udah gue sebutkan sebelumnya. Dua hal ini pemicu sosial media dari sisi negatifnya.
Kalau teman-teman pengguna sosial media bisa mereda, ya, ini sebenarnya tidak bisa dihapuskan karena ini sifat manusiawi. Bukan kita menghapus, tapi mereda atau membendung rasa ini. Jangan sampai ini muncul. Kita berhasil mengkontrol diri kita sebagai pengguna sosial media. Karena kalau kita bebas sebebas-bebasnya dalam bersosial media, akan menimbulkan dan berkerusuhan. Ya, apakah kita boleh berekspresi bebas di sosial media? Jawabannya boleh, karena tujuan sosial media adalah panggung untuk semua kalangan. Tapi kita harus tahu batasan-batasan atau norma-norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut. Ya, karena kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya 100%. Karena kalau kebebasan yang 100% itu tidak ada. Kebebasan yang 100% itu akan menuju kehancuran. Yang ketiga, yang terakhir adalah ikut-ikutan. Menggunakan sosial media ada dampak positif dan dampak negatif. Ya. Kalau kita menilai dari positifnya adalah penyebaran informasi sangat cepat sekali dibanding media seperti koran ataupun lain sebagainya. Berita, informasi apapun itu langsung cepat. Tapi ketika ada seseorang influencer contohnya, dia sangat berpengaruh, dia mungkin seorang yang sangat kaya raya sekali, ya. Dia memberikan informasi, orang-orang langsung ikut-ikutan. Itu yang disebut FOMO atau ikut-ikutan takut ketinggalan. Misalnya nih, ada orang, ini bagus nih, kita harus begini nih biar sukses atau seperti ini. Ikutan semuanya. Itulah masyarakat kita. Masyarakat Indonesia rata-rata cuman ikut-ikutan kalau ada hal baru. Misal ada tren begini, ikut trennya ganti lagi begini, ikut Apakah ini bagus? Jawabannya tergantung tren apa yang dimunculkannya. Kalau tren ini positif, misalnya tren baca buku nih, literasi lagi menjadi sebuah tren di sosial media, ya, itu bagus. Kalau misalnya tren joget-joget, ya ngapain ditonton? Tren yang bagus itu ditentukan dari seberapa banyak faedahnya kepada masyarakat. Ingat, sosial media itu bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi siapa yang menyebarkan info tersebut. Kalau yang menyebarkannya itu mungkin influencer yang terkenal, info itu yang tadinya salah bisa jadi benar. Kalau yang nyebarinnya itu orang biasa yang tidak punya subscriber banyak, tidak punya follower yang cukup banyak, informasi yang benar bisa jadi salah. Itulah kekuatan sosial media, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah algoritma ini sistem yang sangat rapi sekali, sebuah sistem yang mengontrol kehidupan kita. Apapun yang kita tonton, apapun kondisi kita, apapun yang kita suka dan nggak suka, pasti bisa kebaca lewat jumlah like atau post video atau postingan yang kita tonton, penelusuran yang kita cari, dan juga komentar atau sesuatu yang kita tonton lebih lama daripada hal lainnya. Ya, dengan videonya seperti ini teman-teman bisa lebih teredukasi lagi dan lebih cermat lagi dalam menggunakan sosial media.